Sungguh kami percaya mujizat yang terbesar adalah ketika Engkau menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih ya Tuhan buat karya Tuhan yang besar. Dengan kematian dan kebangkitan-Mu dari antara orang mati, itu yang membuat kami boleh hidup sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pujian penyembahan kami kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan menerima berkat firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang berkuasa boleh menolong setiap kami, mengubah setiap kami Tuhan, memperbarui hidup kami, bahkan meneguhkan setiap iman percaya kami, supaya kami boleh tetap kuat di dalam iman kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Persiapkan diri kami semua untuk diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan, sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali ada di dalam rumah Tuhan. Kalau tadi saya mendengar banyak jemaat yang sakit, tapi satu sisi banyak jemaat yang berlibur, saudara-saudara. Jadi gereja hari ini itu mulai sepi, saudara-saudara, gitu ya. Tapi mau berlibur, mau sakit, ya yang tidak ada di tempat di gereja boleh mengikuti ibadah secara online di tempat masing-masing. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Oh ya, oke. Ya, oke. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga saya beri judul yaitu pujian dan kebangkitan Kristus. Mari kita lihat satu ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 yang berbunyi demikian, baca bersama-sama 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan Bapak Ibu, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada 3 peristiwa di mana pujian itu dinaikkan, saudara-saudara. Sehubungan dengan Kristus tentunya, yaitu waktu Kristus lahir ke dalam dunia. Lukas pasal 2 mencatat apa? Waktu Kristus lahir dikatakan apa, saudara-saudara? Malaikat memuji Tuhan, betul? Segala malaikat, banyak malaikat, saudara-saudara memuji Tuhan dan mengatakan apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya di bumi, kata Alkitab. Waktu Yesus lahir, Allah dipuji. Terus yang kedua, Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus mati, dipuji apa tidak? Bingung ya saudara. Waktu Yesus lahir, pujian dinaikkan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Waktu Yesus mati, kira-kira ada pujian nggak? Nah, kalau saudara baca Yohanes 17 ayat 1, di situ dikatakan apa? Bapa, permuliakanlah anakmu, karena anakmu mempermuliakan engkau. Kapan, saudara-saudara, anak mempermuliakan Bapa? Kapan, saudara, Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan? Ternyata bukan hanya waktu dia lahir, tapi waktu dia mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara lihat ya, di situ dikatakan apa? Yesus juga dipermuliakan. Dan ada ayat yang mengatakan kalau Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan, maka akan menarik semua orang datang kepadanya. Kenapa saudara? Kita ingat itu ada nubuatan di kitab Bilangan. Waktu patung ular tembaga, ya, bahkan dikutip oleh Yesus di Yohanes pasal 3 kepada Nikodemus. Lihat, Musa meninggikan patung ular tembaga. Semua orang yang sakit, kata Alkitab, ketika melihat patung ular tembaga, maka segala sakit penyakitnya sembuh. Nah, itu mau menunjukkan di waktu yang akan datang. Jadi ular tembaga itu tidak selalu identik dengan setan. Ya, seringkali kita mengatakan ular itu setan, ular itu iblis, betul.
Tapi kalau patung ular tembaga di kitab Bilangan itu tidak menunjukkan setan, justru menunjukkan Yesus yang mati di atas kayu salib. Siapa yang memandang kepada salib Kristus, yang memandang pengorbanan Kristus, yang sakit sembuh. Sakit di sini maksudnya adalah bukan sakit fisik sebenarnya, tapi orang berdosa di hadapan Tuhan itu seperti orang yang sakit. Bapak Ibu, kalau kita sakit apa, katakanlah pilek, obatnya apa? Hah? Tidur dan makan banyak. Iya toh saudara? Tapi cukup tidur sama makan banyak? Biasanya saudara kemana kalau sakit? Ke dokter, ke pendeta, ke hamba Tuhan? Ya didoakan juga. Tapi selalu mengatakan apa? Ke dokter juga kan saudara? Tidak salah kita ke dokter, karena Yesus juga mengatakan bukan orang sehat yang perlu tabib, tapi orang sakit. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Nah ketika ke dokter, BPJS terus tulis resep, ya toh saudara, ambil obatnya, ngantri nggak apa-apa, kan sudah dibayar waktu kita sehat. Setiap bulan kita sehat itu bayar loh, betul nggak saudara ya? Tahunan kita bayar, sehat, nggak pernah sakit, ya nggak apa-apa, nulungi yang sakit. Nah gitu, gentian kita sakit ditulungi sama yang sehat-sehat yang bayar itu Bapak Ibu. Nah minum obat. Tapi kalau orang berdosa yang dikatakan sakit rohani Bapak Ibu, itu perlu 1 Petrus mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Oleh luka Yesus di atas kayu salib dosamu diampuni. Nah itu maksudnya saudara. Nah lalu yang ketiga, waktu dia lahir dipuji, waktu dia mati dipuji, waktu dia bangkit dipuji juga. Waduh saudara, saya merenungkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus waktu dia datang menjadi manusia Bapak Ibu, itu penuh dengan pujian. Saat lahir dipuji, ada pujian yang keluar, malaikat saudara-saudara. Lalu waktu Yesus mati, Allah Bapa di surga yang dipermuliakan. Karena dengan matinya Yesus di atas kayu salib, itu hidupnya Yesus mempermuliakan Bapaknya. Nah waktu dia bangkit, firman Tuhan tadi mengatakan apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah nanti waktu kedatangannya kembali, penuh kemuliaan, penuh pujian enggak? 1 Tesalonika pasal 4 waktu dia datang kembali di awan-awan, itu juga penuh pujian, penuh dengan kemuliaan. Nah setelah itu membawa saya dan saudara yang sudah meninggal bersama dengan Tuhan, yang masih hidup, apa saudara? Diubahkan. Tubuh yang fana, tubuh yang hina, tubuh yang dari tanah, tidak mewarisi kerajaan Allah. Betul? Harus diubah. Nah ketika di surga, kerjanya apa? Murid saya seminggu kemarin, beberapa Sabtu kemarin kan saya mengajar saudara. Memang murid-murid ini ngetes dosennya ya. Ya nggak apa-apa. Pak nanti kita di surga tuh ngapain Pak? Ya saya jawab, maaf saya belum ke surga. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau pengen ke surga, ayo siapa di antara Bapak Ibu yang duluan ke sana? Wah nggak mau aku duluan Pak. Maksudnya kalau duluan itu harus, iya mati duluan. Nah nggak ada yang mau mati duluan, tapi pengen masuk surga. Ya kita saksikan bersama ketika besok kita di surga. Tapi ada 2 ayat di kitab Wahyu pasal 4 ayat 8, saudara-saudara. Di situ dikatakan apa? Siang malam mereka memuji menyembah Tuhan. Bayangkan saudara. Apa nggak ada kerjaan yang lain? Sekali lagi aku nggak tahu karena aku belum ke surga. Tapi Alkitab berkata siang dan malam itu mereka makhluk surgawi. Kita kan jadi makhluk surgawi saudara. Semuanya apa? Memuji Tuhan. Apa gak bosen Pak? Salah satu murid saya ngomong gitu. Apa gak bosen Pak nyanyi terus? Waduh bingung juga saya saudara. Kira-kira bosen gak? Besok Bapak Ibu bayangkan ke surga, pagi sampai malam, balik pagi lagi, malam lagi, nyanyi terus. Bosen gak kira-kira? Iya belum tahu jawabannya. Karena belum pernah ke sana Bapak Ibu. Tapi saya menjawab dengan tegas, nggak mungkin bosen. Loh, kenapa nggak bosen Pak? Karena tubuh kita ini sudah diubah. Bosen itu hanya ada di dunia yang fana ini. Betul, saudara? Ibadah hari Minggu bosen nggak? Kalau ngelencer tiap minggu bosen nggak? Loh, saya bingung kalau saudara menjawab, kalau ngelencer tiap minggu nggak bosen. Tapi kalau ibadah tiap minggu bosen. Dipertanyakan ini saudara. Jangan-jangan tempatmu besok bukan di surga. Ya loh?
Nah Bapak Ibu, saya bilang nggak mungkin bosen. Kenapa? Karena Tuhan sudah ubahkan. Nah Bapak Ibu, kita boleh melihat ya, terpujilah Allah. Wah luar biasa. Waktu Yesus bangkit dikatakan pujian juga dinyatakan. Nah Bapak Ibu, surat Petrus ini ya ditujukan kepada siapa? Ayat 1, pendatang atau perantau. Apa artinya pendatang? Itu ya definisinya. Perginya atau perpindahan seseorang untuk meninggalkan tempat di mana ia berasal atau dilahirkan, dan ia tumbuh besar menuju suatu wilayah lain atau wilayah baru guna menjalani kehidupan atau pengalaman baru. Entah itu sekolah, entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan. Siapa yang berasal bukan dari Surabaya? Ada? Oh, Bu Rince, luar pulau ya? Dari mana? Kupang. Ada lagi? Semarang, Lamongan, Tuban, Gresik, Sidoarjo, saya Kediri. Nah, kita semua ini perantau. Yang di atas dari mana kok? Dari surga. Keren, dari surga ya. Nggak ada, hanya Yesus yang dari surga ke dunia. Kemudian dia balik ke surga. Nah Bapak Ibu, yang dari luar Surabaya kita disebut perantau. Nah tadi dikatakan apa? Meninggalkan tempat kelahirannya, kemudian menuju ke tempat yang baru, yaitu di Surabaya. Supaya apa? Diam-diam ngerepoti banyak orang? Nganggur? Enggak Bapak Ibu. Dikatakan harus bertumbuh di sana, di tempat yang baru itu, menjalani kehidupan atau pekerjaan pelayanan yang baru. Dan tentunya saudara, di tempat yang baru itu harus lebih baik dibanding tempat lama. Saya punya teman, saudara, berapa puluh tahun yang lalu dia merantau ke luar pulau Bapak Ibu ya, Sulawesi Utara, salah satu kota di sana. Nah kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum terjadi apa-apa. Lalu saya berkata, kalau kamu nggak berubah di sana, ya kamu pulang aja. Teman asal Kediri Bapak Ibu. Enggak, aku nggak mau pulang. Sebab kalau aku pulang, aku malu. Kenapa malu? Karena aku belum berhasil. Dia ngomong gitu saudara. Ya, kenapa nggak mau pulang? Aku malu karena aku belum berhasil. Nanti saja kalau aku sudah berhasil, nanti aku akan pulang. Aduh saudara, dalam hatiku sampai kapan ini berhasilnya? Kalau lihat kondisinya, menurut saya waktu itu nggak memungkinkan Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi setelah 10 tahun? Ini sudah berapa ini saudara-saudara? Mungkin sudah hampir 30 tahun, karena seusia dengan saya. Dia ke sana muda sekali waktu itu Bapak Ibu, baru menikah kemudian merantau ke sana. Sekarang apa yang terjadi? Benar-benar dia buktikan. Sudah berhasil, sudah sukses di sana. Pekerjaan, pelayanan, memang prioritasnya pekerjaan di sana Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dia benar-benar pulang ke Kediri. Terus rumah orang tuanya, warisan, dibeli sama dia. Wah, lalu uangnya dibagi-bagikan sama saudara-saudaranya. Nah artinya rumah di Kediri itu sudah jadi miliknya semuanya. Nah Bapak Ibu, saya dan saudara kira-kira perantau, pendatang apa bukan? Nah Bapak Ibu lihat ya, Tuhan mau memberitahu kepada orang percaya bahwa saya dan saudara itu sebenarnya perantau di dunia ini. Kita mengatakan apa? Filipi 3:20. Warga kita ini warga kerajaan surga. Wah keren gak saudara-saudara? Lu kok bisa Pak? Aku kan dilahirkan di dunia, di kota A, B, C dan lain sebagainya. Betul Bapak Ibu. Tapi secara rohani, orang percaya kepada Kristus itu adalah pendatang atau perantau. Kenapa? Karena kita ini warga kerajaan surga. Loh keren loh Bapak Ibu. Kenapa disebut warga kerajaan surga? Saudara disebut warga negara Indonesia. Kalau punya apa saudara? Coba disebut warga negara Indonesia itu punya apa? Syaratnya? Surat, ya surat apa itu? Akte lahir sama KTP, KTP, betul? Jelas ya? Punya akte lahir, jelas punya KTP. Nah anak saya yang ke luar negeri, Pak, aku ini belum punya KTP loh Pak. Aku ini sebenarnya warga negara mana? Loh, ya Indonesia, tapi kan nggak punya KTP. Jadi nanti kalau pulang ngurus KTP, ya benar, karena Pak RT sudah info terus ini di 3 kali.
info supaya mana anaknya kok belum urus KTP. Sekarang sudah umur 18 tahun. Nah, terlambat toh. Harusnya umur 17. Iya, anakku nggak ada di tempat. Ya udah Pak Wid, nanti kalau pulang anaknya langsung ke kecamatan urus KTP. Nah, itu menunjukkan bahwa kita warga negara Indonesia kalau punya KTP Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu Saudara ini disebut warga kerajaan surga punya KTP enggak? Nah, KTP-nya bentuk apa, Pak? Bentuknya adalah akte kelahiran, Bapak Ibu. Akte kelahirannya, kata Alkitab apa, saudara? Waktu saudara lahir, nah tante terima kasih. Ketika saya dan saudara sudah lahir baru, sudah menjadi manusia baru, akhirnya bisa hidup baru terus menerus, namaku dan namamu tercatat di buku kehidupan. Itu akte kelahiran baru saya dan saudara. Nah, kalau saudara belum punya akte kelahiran baru, namaku dan namamu belum tercatat di buku kehidupan, berarti kita bukan warga negara kerajaan surga. Nah, coba sekarang renungkan. Kalau tadi dikatakan kita ini perantau atau pendatang, bener enggak kalau begitu? Ya, walaupun kita hidup di dalam dunia, Bapak Ibu, tapi firman Tuhan mengatakan warga negaramu itu di surga. Jadi kita ini seolah-olah punya dua KTP. KTP Indonesia dan yang kedua apa? KTP surga. Loh, ini luar biasa loh Bapak Ibu. Nah, sekarang ketika saya dan saudara jadi perantau, ya Bapak Ibu lihat ya, ketika kita jadi perantau harusnya gimana? Di situ dikatakan 1 Petrus itu berduka cita karena pencobaan, karena penganiayaan, ya karena aniaya, karena pergumulan. Artinya apa, saudara? Di situ diberi contoh tentang Lot. Lot itu dikatakan apa? Hidup di tengah-tengah apa? Sodom dan Gomora, betul? Penduduk Sodom dan Gomora gimana? Penuh kenajisan, penuh dosa, maksiat. Waduh, saudara, kacau semuanya. Bukankah itu sama? Saya dan saudara yang dikatakan orang benar, ya toh, diletakkan di dunia, dan setiap hari kata Alkitab Lot itu jiwanya tersiksa, sedih. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita kira-kira melihat dunia di sekeliling kita, kejahatan. Nah, ada yang mengatakan, hati-hati Pak, ini liburan, motor hilang. Ya, SS menginfokan hampir tiap hari ada motor hilang. Katanya gitu, saudara. Betul, pencurian, ya, kejahatan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kita sebagai orang Kristen, jiwa kita tersiksa enggak? Kita sedih enggak melihat keadaan dunia ini? Nah, Tuhan mengatakan, aku melepas kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kamu memang bukan dari dunia loh. Sampai Tuhan mengatakan begitu loh. Walaupun kita lahir di dunia, tapi Tuhan berkata, kamu bukan dari dunia. Aku utus kamu di dalam dunia supaya apa? Kamu memengaruhi dunia, menjadi berkat di dunia itu. Dan yang terakhir dikatakan apa? Menderita sebagai orang Kristen. Nah, kadang-kadang sebagai pendatang itu diperlakukan adil apa nggak adil kira-kira? Nggak adil. Ya, walaupun ada yang memperlakukan sama, tapi biasanya diperlakukan beda. Kamu pendatang kok, betul enggak? Katakanlah dapat apa? Bantuan. Pasti ditanya apa? KTP-nya mana? Kalau seandainya luar kota, ditolak nggak? Ini khusus warga kota A, B, C, betul enggak, saudara? Nggak boleh kan? Nah, saya dan saudara digambarkan seperti pendatang, kadang juga diperlakukan tidak adil, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, walaupun kita sebagai pendatang perantau diperlakukan yang tidak adil, diperlakukan semena-mena, tapi firman Tuhan tadi mengatakan, apa saudara? Saya dan saudara harus tetap menjadi orang Kristen yang benar-benar takut akan Tuhan, tidak terpengaruh dengan dunia ini. Nah, sekarang kita lihat, apa alasannya dikatakan memuji Tuhan? Nah, Mazmur 150 ayat yang ke-6 ya, itu kesimpulan ayat yang terakhir, pasal terakhir, ayat yang terakhir. Kesimpulannya apa? Biarlah segala yang bernafas sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Jadi, kenapa saya dan saudara memuji Tuhan? Apa? Ada orang mati di sini? Nah, bernafas berarti apa? Hidup. Segala yang hidup memuji Tuhan.
Makanya kalau ada orang yang berkata sebenarnya Allah itu ada apa tidak, atau jangan-jangan Allah itu nggak ada, orang yang seperti ini dia harus keluar, saudara, pagi-pagi. Biasanya disambut dengan suara apa? Kalau di rumah saya itu pagi-pagi itu jam 5-an itu, waduh, ya, itu burung-burung itu sudah bersukacita, saudara, menyanyi ya istilahnya ya. Nah, apakah Pak Tim tahu kalau burung itu menyanyi? Ya aku nggak tahu. Tapi yang jelas dia bernafas, dia hidup, betul? Ketika dia hidup, dia bernafas. Firman Tuhan mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas ini apa? Hanya manusia? Ini luas loh Bapak Ibu. Ini bisa juga binatang. Ya, tumbuh-tumbuhan yang hidup. Ya toh, saudara, dikatakan bernafas, berarti hidup kan? Tumbuh-tumbuhan yang hidup. Memuji Tuhan enggak? Ya kita nggak tahu memuji Tuhannya seperti apa. Tapi ayat Alkitab mengatakan apa, saudara? Dan gunung-gunung, pohon-pohon, semuanya juga bersorak-sorai. Bahkan digambarkan apa? Bertepuk tangan, memangnya punya tangan. Tapi bahasa Mazmur mengatakan, pohon-pohon bertepuk tangan, bersorak-sorai memuji Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mempercayai bahwa Allah itu ada. Betul? Kalau ada yang nggak percaya Allah itu nggak ada, omong kosong sebenarnya Bapak Ibu. Ketika dia melihat, dia bernafas. Siapa yang memberi nafas? Coba ke rumah sakit beli tabung oksigen. Berapa harganya? Ayo, siapa yang pernah sakit pakai tabung oksigen? Berapa? Enak sekarang tuh. Setiap saat, setiap waktu bisa bernafas gratis. Tuh, perlu bayar nggak? Coba kalau Tuhan cas sama kita, harus bayar. Coba, uang kita bisa habis nggak? Belani. Loh, makanya saudara, saya dan saudara ini bernafas. Berarti saya dan saudara itu hidup. Kenapa kita tidak mau memuji Tuhan? Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Memuji Tuhan, kenapa alasannya? Karena anugerah yang besar. Anugerah yang besar apa? Tadi di awal di doa saya sudah saya sampaikan apa, saudara? Kita mengalami mujizat yang terbesar. Apa mujizat yang terbesar? Iya, keselamatan. Kenapa saudara? Saya katakan anugerah yang besar, mujizat yang besar, karena iblis tidak bisa lakukan. Kalau sakit lalu sembuh, iblis bisa lakukan nggak? Kalau miskin kemudian pengen kaya raya, iblis bisa lakukan nggak? Iya, pergi ke Gunung Kawi sana. Nggak usah ke Gunung Golgota di mana Yesus mati di atas kayu salib. Bisa kan? Lebih cepat kayanya, lebih cepat sembuhnya, lebih cepat dapat jodohnya. Tuh, kok amin saudara? Kok amin? Nah, lihat Bapak Ibu, saya mau menunjukkan perbedaan. Kenapa? Karena Yesus pun juga dicobai oleh si iblis. Dia bisa menawarkan kekayaan, dia bisa menawarkan jabatan, dia bisa menawarkan kelimpahan, dia bisa menawarkan keindahan dunia ini. Ayo Yesus, semuanya itu kuberikan kepadamu. Iblis ngomong gitu sama Yesus. Kemuliaan, keindahan dunia, kekayaan, kesembuhan, apapun itu dicari manusia, diinginkan manusia nggak? Iya, Bapak Ibu, hati-hati. Iblis bisa memberikan. Nah, tapi Yesus berkata, enggak, aku nggak mau. Kamu harus sembah Tuhan Allahmu. Nyala engkau dari hadapanku. Yesus tolak Bapak Ibu. Tapi anehnya manusia terima. Mau cepat, mau instan. Yang penting ini dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, itu bukan berkat besar. Itu bukan anugerah besar. Itu bukan mujizat besar. Kenapa? Karena iblis bisa mencontoh. Atau manusia bisa mencontoh. Tapi yang gak bisa dicontoh oleh manusia, yang gak bisa dicontoh oleh iblis adalah karya Allah Tritunggal. Apakah itu? Allah Bapa memilih saya dan saudara jauh sebelum dunia dijadikan. Wah, ini luar biasa. Yang kedua apa, saudara? Kita dikuduskan oleh Roh. Roh Kudus mendiami kita. Wah, ini luar biasa. Dan ketika dia mendiami selamanya, dia tinggal. Dan yang ketiga apa? Dari Yesus karyanya apa? Dia mencurahkan darahnya. Dikatakan apa? Kita telah menerima percikan darahnya.
Jadi Bapak Ibu, selayaknya kita orang percaya memuji dan menyembah Dia. Yang kedua, cepat saudara. Kenapa kita memuji Dia? Di situ dikatakan apa? Karena anugerah yang besar, Dia telah melahirkan kembali melalui apa? Kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, lihat Bapak Ibu, Yesus telah bangkit. Matius 28 ayat 5 dan 6. Sama-sama baca 23. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat ya. Ternyata melalui kebangkitan Kristus, Allah juga melahirkan baru kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan begini. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, pertama-tama orang bisa lahir baru itu karena apa? Firman Tuhan. Kisah Rasul 2, 3.000 jiwa bisa bertobat percaya Yesus. Karena apa? Petrus berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Yesus satu-satunya yang dari Nazaret yang telah mati dan bangkit. Ya, lalu yang kedua, ternyata melalui apa saudara? Kebangkitan Kristus. Jadi setiap orang Kristen yang sudah dikatakan apa? Lama menjadi orang Kristen. Pertanyaannya Bapak Ibu, tiap tahun kita merayakan kebangkitan Kristus. Setiap saat kita mengingat kematiannya, yaitu melalui perjamuan kudus, harusnya membuat orang percaya itu apa? Bertumbuh. Bapak Ibu, kita semua sudah lahir. Umur kita berapa? Saya 54 tahun yang lalu. Pak An 57 tahun yang lalu. Ada yang 70 tahun yang lalu. Betul? Ada yang masih anak-anak 10 tahun yang lalu. Intinya Bapak Ibu, kita sudah lahir ya. Nah, itu gambaran usia kehamilan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita lahir, sebelum lahir, maka dikatakan ada benih. Nah, ini pertumbuhan yang tidak kelihatan. Ya, sekarang ada USG, bisa dipantau. Tapi kalau zaman dulu nggak ada USG gimana? Wes pokoknya kalau perutnya semakin besar berarti ya bertumbuh, gitu ya saudara ya, bertumbuh. Nah, Bapak Ibu lihat, usia 1 minggu, 2 minggu itu ya, itu bisa dilihat Bapak Ibu. Namanya benih kelihatan nggak? Saya masih ingat ya, istri saya mengandung umur waktu itu datang bulannya terlambat 2 minggu apa sebulan, 4 minggu lah katakanlah. Lalu ke dokter kandungan ya. Kemudian diperiksa, oh iya Pak, positif, selamat ya Bapak Ibu, jadi Bapak, jadi Ibu katanya. Lalu tiba-tiba saya nyeletuk, Dok, mana anakku? Itu loh, titik itu loh, titik. Loh, kok titik? Iya, itu namanya benih, kan masih 4 minggu. Pulang kasih vitamin, nanti minggu keberapa datang lagi. Terus, nah yang penting apa? Dia waktu itu masih kuno ya, pakai alat gini ya, didengar ya jantungnya. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Kalau jantungnya nggak berdetak, nggak terdengar, namanya mati, dibuang. Saya tanya lagi, laki apa perempuan? Belum kelihatan, masih 3 bulan. Ngeyel Bapak ini, saudara gitu ya. Nah, pulang. Lalu 6 bulan atau 7 bulan baru kayaknya perempuan. Padahal saya ini pengen laki, saudara. Bener perempuan? Jemaat berkata, beriman laki aja Pak. Waduh, suruh beriman laki, saudara. Padahal dokter habis ngomong perempuan, tapi suruh beriman laki. Kira-kira bisa nggak? Nanti kalau terjadi separuh laki separuh perempuan kan repot saya, saudara. Wes sudahlah, biarin. Ternyata perempuan. Nah Bapak Ibu, setelah 9 bulan 10 hari lahir, dokter saya tanya, Dok, pastinya saja Dok. Apalagi anak yang kedua tuh, saya minta pastinya saja supaya ulang tahunnya bareng sama saya. Ngirit bulan Februari. Nggak bisa, aku bukan Tuhan, kira-kira. Nah Bapak Ibu, sama loh. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu ya lahirnya kapan. Betul ya? Kalau kita 10 tahun yang lalu di dalam dunia ini, 50 tahun yang lalu bisa tahu, saudara. Dibuktikan dengan apa? Akte kelahiran. Tapi kelahiran baru melalui kebangkitan Kristus, mungkin ada orang yang nggak tahu aku ini sudah lahir apa belum. Tapi ketika dia tidak tahu lahir apa belum, pertanyaannya dia bertumbuh apa tidak.
Saudara, kenyataannya bertumbuh nggak? Ada di antara kita yang kecil terus? Ada yang kecil terus, saudara? Kalau kecil terus berarti nggak normal. Ya toh, Bapak Ibu? Tapi kalau normal coba lihat. Nah, ini proses pertumbuhan yang kelihatan. Wah, ini saya ambil anak-anak masa kini ya, milenium itu. Keren-keren nggak, saudara-saudara? Ya, pertama lahir, jadi bayi, langsung besar? Enggak. Ya, namanya Kristen bayi, Pak. Masih susu sukanya. Firman Tuhannya jangan keras-keras, Pak. Susu soalnya. Jadi kamu kalau setia nanti diberkati Tuhan. Nah, khotbahnya gitu-gitu ya, Bapak Ibu. Kalau kamu rajin pelayanan nanti gini. Jangan ngomongin kalau nanti kamu menghadapi masalah di dalam pelayanan atau hidup. Ya, itu namanya ujian dari Tuhan. Kira-kira bisa terima nggak? Belum bisa terima, saudara. Pasti ngomongnya apa? Loh, katanya ikut Tuhan itu enak, diberkati. Tapi kenyataannya kok bangkrut. Nah, kalau Kristen masih bayi, kira-kira ini meninggalkan Tuhan nggak kira-kira model begini nih? Iya, Bapak Ibu. Ya, nah makanya terus dibimbing. Gereja itu seperti rumah. Hamba Tuhannya itu seperti orang tua. Jadi orang tua itu pasti tahu anaknya masih kecil, anaknya masih umur sekian, anaknya sukanya makan ini, kalau umur sekian gini. Coba kalau bayi umur 3 bulan dikasih nasi padang rendang kira-kira. Mencret, Bapak Ibu. Nggak cocok, betul ya, saudara? Tapi kalau sudah tua dikasih susu terus, ya memang ada susu orang tua ya, tapi kan itu lain, Bapak Ibu. Makanya bubur terus kira-kira. Lemes nggak? Apalagi yang diabetes nggak boleh makan bubur loh. Padahal aku ya seneng, tapi gak oleh, saudara-saudara. Kenapa? Karena karbonnya itu lebih tinggi dibanding nasi katanya, kata dokter itu. Nah, Bapak Ibu lihat, ini pertumbuhan yang kelihatan dari bayi, terus balita, nah sekolah, umur 2 tahun wis sekolah sekarang. Nanti akan datang lahir langsung sekolah. Keren, Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu bertumbuh jadi anak-anak, wah sekolah, lalu remaja, SMA, kuliah, keren-keren saudara-saudara anak-anak sekarang itu ya. Terus dewasa, setelah itu apa? Tua. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita berkata aku nggak tahu Pak sudah lahir atau belum. Tapi pertanyaannya, saudara bertumbuh apa tidak? Secara jasmani kita bertumbuh, amin. Secara sosial, secara mental kita bertumbuh. Ya, pemikirannya berubah. Yang tadinya cengeng kekanak-kanakan, loh sekarang kok dewasa. Betul ya, saudara-saudara. Kita kadang ketemu anak-anak yang begitu kan. Wah, itu berarti bertumbuh. Fisiknya bertumbuh. Ya kalau sudah segini ya, ada umurnya sudah. Tapi paling tidak secara kepandaian, kepintaran, ya ada macam-macam emosi, semuanya bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kerohanian kita yang tadi dikatakan si kita dilahirkan baru? Nah, buktinya apa, saudara? Ini loh. Buktinya orang Kristen bertumbuh itu di sini. Saya kutip C.S. Lewis ya. Dia berkata begini, sama-sama. Gereja hadir bukan demi tujuan lain selain menarik orang-orang kepada Kristus dan menjadikannya Kristus-Kristus kecil. Jika mereka tidak melakukannya, maka semua katedral, rohaniwan, misi, khotbah, bahkan Alkitab itu sendiri hanya buang-buang waktu. Artinya gereja di sini bukan gedung, bukan bangunan, tapi kumpulan orang percaya, saya dan saudara. Jadi hadir ke dalam dunia, diutus Tuhan ke dalam dunia, lalu bertujuannya apa? Menarik orang-orang lain datang kepada Kristus dan menjadikan orang Kristen itu apa? Kristus kecil. Jadi artinya Kristen, artinya pengikut Kristus, artinya murid Kristus itu sebenarnya saya dan saudara itu Kristus kecil. Coba kita merenungkan, Kristus itu hidupnya bagaimana? Kristus itu perkataannya bagaimana? Apa yang dilakukan Kristus kepada banyak orang itu bagaimana? Nah, kita meniru itu, Bapak Ibu. Perkataan Yesus yang penuh kasih, yang menguatkan banyak orang, yang memberi semangat, mendorong. Itu saya dan saudara sebagai Kristus kecil harus melakukan seperti yang dikatakan Kristus. Bukan yang terjadi sebaliknya, ngomong sembarangan. Saya sedih ada orang Kristen berkata dobol katanya. Wah, ini Kristen berapa lama? Puluhan tahun.
omongannya jorok, omongannya kotor. Saudara, coba firman Tuhan mengatakan perkataan yang sia-sia harus tahu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dari segi perkataan saja tidak bisa seperti Kristus, apalagi perbuatan. Jadi secara sederhana, kalau Bapak Ibu berkata, aku ini orang Kristen yang sudah dilahirkan baru, aku ini penduduk surga, lalu diutus Tuhan ke dalam dunia sebagai pendatang, maka saya dan saudara harus jadi Kristus kecil itu bagaimana? Nah, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya Kristus itu, Tuhan itu perlu dilayani apa enggak sih sebenarnya? Enggak perlu loh. Tapi Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau melakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, secara sederhana kita lakukan apa? Ketika kita menolong orang, memberi orang, kita sudah melakukannya sama seperti Tuhan, untuk Tuhan. Wah, ini sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau kita belum melakukan itu semua, perkataan kita harus kita jaga betul. Ya, perbuatan. Kristus terkenal apa di dalam perbuatannya? Melakukan mujizat. Ada yang lebih terkenal lagi. Kristus itu apa sih mujizat yang besar yang dia lakukan? Ribuan orang, masih ingat tentang apa itu? Yesus memberi makan. Betul, saudara. Dengan mujizat 5 roti 2 ikan. Loh. Jadi kalau gereja atau orang Kristen memberi makan, maka orang lain akan melihat ini benar, persis seperti Kristus. Mau sebulan sekali, mau seminggu sekali, mau Natalan sekali, mau Paskah sekali, orang melihat gereja kami nggak berkelebihan Bapak Ibu, tapi seminggu 2 kali itu loh, memberi makan. Ya, kok Anda tahu ya, ada tendanya di situ, warung jujur. Kalau saudara mau ke sana boleh, Selasa sama Jumat. Tapi minggu depan libur. Ya toh? Kadang sore-sore bagi takjil tuh pemuda-pemuda. Nah Bapak Ibu, jadi akhirnya orang-orang tahu, oh iya, gereja seperti Kristus memberi makan. Nah itu contoh yang sederhana. Saya percaya gereja ini juga melakukan, saya nggak tahu yang mana, tapi yang jelas kita harus lakukan sama seperti Kristus lakukan. Nah tapi faktanya apa Bapak Ibu? Nah, orang percaya itu yang harus mengusahakan pertumbuhan. Kita lahir baru, anugerah Tuhan. Kita dilahirkan baru, kasih karunia Tuhan. Tapi setelah lahir, maka saya dan saudara harus mengusahakan yang namanya pertumbuhan. Tapi kenyataannya orang Kristen berkata apa? Itu pertumbuhan juga kasih karunia Tuhan. Loh enggak Bapak Ibu. Kita dilahirkan baru, kasih karunia. Lalu bertumbuhnya kita yang mengusahakan. Nah coba renungkan ya, ini fakta. Saudara, perhatikan. Anda ini diganti saya. Saya mungkin telah dibaptis di gereja ini, dibesarkan di gereja ini, melayani di gereja ini, menikah diberkati di gereja ini, bahkan mati pun diurus oleh gereja ini, dikuburkan pun oleh gereja ini. Terus tetapi masih berakhir di neraka. Loh ini salahnya di mana ini? Saudara, kenapa? Nah yang merah baca sama-sama. Karena saya hanya ada di dalam gereja dan bukan di dalam Kristus. Ya, saya bersyukur ada jemaat yang setia dari lahir sampai mati di gereja itu. Ada loh Bapak Ibu. Ya, jadi perhatikan. Tapi kalau akhirnya coba ini orang-orang berdoyong-doyong ya masuk gereja semua penuh banyak, ternyata gerejanya tujuannya apa? Kecurang. Nah saya khawatir nih banyak orang Kristen yang masuk gereja, mungkin ratusan, mungkin ribuan, yang celaka sudah puluhan jumlahnya, sedikit tapi ujungnya kebinasaan. Kenapa? Karena saya dan saudara tidak tinggal di dalam Yesus, tidak tinggal di dalam firman-Nya. Kita hanya tinggal di dalam gereja. Ya bukan berarti
Kalau begitu nggak usah ke gereja. Oh bukan, salah. Wong yang sudah ke gereja aja salah, saudara-saudara. Apalagi yang nggak pernah ke gereja. Saya mau mengatakan apa? Kalau saya dan saudara mengusahakan pertumbuhan, artinya apa? Saya dan saudara harus tinggal di dalam Yesus. Buktinya tinggal di dalam Yesus itu apa? Tinggal di dalam firman-Ku. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Dia mengatakan apa? Barang siapa tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Minta apa? Mobil, rumah, jodoh? Bukan. Yang dikabulkan, yang pasti dijawab Tuhan itu minta apa? Kalau minta jodoh belum tentu dijawab, minta mobil belum tentu dijawab, minta rumah apalagi? Ya toh saudara? Karena rumah sudah 5, minta pabrik sudah punya 3. Mungkin gak dijawab Tuhan. Tapi yang pasti dijawab Tuhan itu apa sebenarnya? Selamatan, apa lagi? Yohanes 15 ini bicara apa sih? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Jadi Tuhan pasti menjawab doa kita kalau kita minta apa? Berbuah. Amin, saudara. Seringkali kita nggak minta itu, kita minta yang lain. Tapi Alkitab memberitahu kalau saya dan saudara terus bertumbuh, katakanlah pohon bertumbuh, yang diharapkan apa? Saudara nanam pohon, yang diharapkan apa? Iya, buahnya toh. Mosok nggak delok-delokan tok. Iya, kalau itu bunga, iya saudara-saudara. Tapi kalau kita tanam apa? Mangga umpama. Kita pengen apa sih? Iya, buah mangga. Durian. Ya durian. Betul, saudara-saudara. Apalagi rambutan. Rambutan. Duku. Wah, itu enak. Ya duku toh. Sekarang di hadapan Tuhan sama. Saya dan saudara yang sudah dilahirkan baru Bapak Ibu, maka harus bertumbuh. Dan setelah bertumbuh, kita harus berbuah. Kalau tidak semuanya itu, Tuhan akan marah dan memotongnya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kenapa kita harus memuji Tuhan di dalam suasana kebangkitannya? Karena kita memiliki hidup yang berpengharapan. Di situ dikatakan, saya kutip Matthew Henry ya, ini seorang hamba Tuhan, dia menulis begini dalam tafsirannya. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah dasar, fondasi dari pengharapan orang Kristen. Kebangkitan Kristus adalah tindakan Bapa sebagai hakim dan anak sebagai pemenang. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Bapa menerima kematiannya sepenuhnya untuk menebus kita, bahwa Ia menang atas maut, kubur, dan semua musuh rohani kita. Kebangkitannya juga merupakan jaminan kebangkitan kita sendiri. Lagu yang terakhir tadi kan bagus, saudara. Di dalam Kristus ada pengharapan, ada sukacita. Sebab kalau Bapak Ibu Yesus tidak bangkit, kita mengatakan sia-sialah iman kita. Tapi karena Kristus bangkit, iman kita menjadi berguna. Nah, terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini tentang murid Tuhan. Waktu Yesus mati, para murid seolah-olah juga mati ya. Nggak ada harapan. Kecewa juga Bapak Ibu Saudara. Kleopas itu kecewa. Kami mengharapkan dia jadi Mesias pemimpin, tapi kenyataannya mana? Kok dia mati? Para murid susah. Ya Bapak Ibu ya. Maria Magdalena, Kleopas yang dikhotbahkan Pak An di gereja kami yang lalu. Tangisannya karena kuburannya kosong. Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Saudara, setelah Yesus bangkit, menampakkan diri saudara kepada murid-muridnya, mereka ada perubahan. Nah, saya berharap sore hari ini di dalam suasana kebangkitan Kristus, maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ya, ini ya, dikatakan apa saudara? Bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu? Hari ini warga negara kerajaan surga yang diutus Tuhan ke dunia sebagai pendatang, sebagai perantau, harus apa? Bertumbuh.
Pelayanan harus lebih lagi dibanding yang lalu. Kesetiaan harus lebih lagi dibanding yang lalu. Gairah semangat untuk mengasihi Tuhan, beribadah apalagi melayani Tuhan harus lebih dibanding yang lalu. Amin saudara. Sebab kalau tidak Bapak Ibu, maka Tuhan akan sedih. Tuhan akan berkata, kamu gak pantas jadi warga negara kerajaan surga yang aku utus ke dalam dunia. Kalau engkau tidak berubah, tidak berbuah, buat apa? Nah, kiranya firman Tuhan boleh menolong kita. Amin. Mari kita berdoa, dan setelah itu saya serahkan Pak Andreas. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Firman-Mu boleh menolong kami untuk mengingat kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar ketika Engkau telah melahirkan baru kami. Dan kami harus bertumbuh semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan menunjukkan buah kepada orang lain, disaksikan orang lain, dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati pemberitaan firman-Mu, berkati jemaat. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan penderitaan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Tuhan menolong kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.